Semuanya, selamat datang di podcast bareng-bareng. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas topik yang keren banget dan relevan banget buat kita semua, yaitu cinta tanah air lewat penggunaan produk dalam negeri. Bareng saya Inke dan teman-teman saya yang tidak kalah semangatnya. Ya oke, saya Budi. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kalau tadi dibilang cinta tanah air ya, lebih mungkin kita akan bahas lebih lanjut nanti ke cinta produk dalam negeri. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang sangat sederhana, tidak perlu harus berpikir sangat besar. Kita mulai dari hal kecil, kita bahas dan kita ulik lebih lanjut bersama teman-teman yang lain. Baik, benar banget nih. Cinta produk dalam negeri bukan hanya soal belanja loh, tapi juga berkaitan dengan kekuatan ekonomi, pelestarian budaya, dan kedaulatan bangsa. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut menjaga jati diri dan kemandirian Indonesia di tengah arus globalisasi. Dengan saya, Komang Andika, ayo kita bahas lebih lanjut tentang topik ini. Halo juga, saya Dinda. Yuk kita bahas bareng, kenapa sih penting banget untuk kita dukung eksistensi produk lokal. Dan saya Vivin, kita bakal bantu highlight cerita dan contoh nyatanya. Yuk langsung aja. Let's go semuanya. Kalau zaman dulu, mungkin cinta tanah air identik sama perjuangan fisik seperti angkat senjata, bawa perang. Sekarang bentuknya lebih luas bukan? Nah, menurut teman-teman nih, gimana bentuk cinta tanah air zaman sekarang? Oke, kalau kita ngomongin masalah zaman, pasti udah sangat berbeda ya. Kalau zaman dulu tadi dibilang angkat senjata, itu pasti udah zaman 45, zaman nenek moyang kita lah. Nenek-nenek, mungkin para buyut-buyut ya, yang masih angkat senjata. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi, nggak mungkin lagi kita angkat senjata lagi. Mau babu rucing, mau dilempar kemana, kan seperti itu. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang adalah, ya kita harus ikutin perkembangannya. Kita harus cinta tanah air itu dengan contoh yang sangat simpel. Kita bisa bantu lewat perekonomian contohnya. Dari perekonomian, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu tadi, kita bisa beli produk lokal. Dari situ kita bisa mulai mencintai produk dalam negeri. Setuju bukan? Setuju banget, Budi. Nah, inilah yang masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, belum sadar nih, kalau setiap kita memilih produk luar, produk impor lah kita bisa bilang, padahal versi lokal itu sebenarnya lebih bagus loh sebenarnya. Dengan kita sebenarnya terlalu fokus dengan produk luar, malah kita akan mengurangi kekuatan ekonomi dalam negeri kita loh sebenarnya. Jadi coba kita bayangkan nih, dari ratusan juta masyarakat Indonesia, cuma 1 juta masyarakat, 1 juta saja nih ya, yang membeli produk lokal, dampaknya akan sebesar apa sih jadinya? Nah, dampaknya itu bisa buat apa untuk petani, pengrajin, dan juga pelaku UMKM kita di Indonesia, seperti itu. Wah iya, kadang kita mikirnya sepele ya, cuma beli baju, cuma beli sepatu. Padahal kalau kita semua kompak milih produk lokal, efeknya tuh bisa besar banget. Itu juga sebagai bentuk cinta tanah air yang nyata. Kita bantu sama anak bangsa berkembang. Ya betul banget. Sekarang cinta tanah air tuh nggak harus turun ke medan perang yang seperti tadi disampaikan sama Mas Budi. Tapi bisa lewat keputusan-keputusan kecil yang punya dampak besar, mulai dari belanja. Tapi kalau belanja ingat ya, harus ada batasan-batasannya, ntar jadinya kita jadi konsumtif lagi. Kemudian promosiin produk lokal di media sosial, bahkan kasih review yang jujur aja tuh udah bantu banget. Intinya, cinta tanah air itu sekarang soal kesadaran dan konsistensi yang mendukung bangsa kita sendiri. Ngomongin soal produk lokal nih, teman-teman mungkin bisa sharing nggak pengalaman dari teman-teman pernah beli produk lokal yang kualitasnya tuh bagus banget gitu? Saya punya pengalaman. Jadi pada awalnya saya sama seperti anak muda pada umumnya mungkin suka banget pakai produk luar negeri dengan mindset yang kurang pasti. Kayak produk luar negeri itu pasti kualitasnya bagus dan pasti produk dalam negeri itu kualitasnya kurang bagus. Nah, ada momen kebetulan saya tuh suka pakai sneakers. Kemudian saya
iseng lah beli sneakers produk dalam negeri. Saya beli Kompas, mungkin teman-teman tahu brand Kompas. Terus menurut saya ternyata desainnya tuh keren dan kualitasnya bagus, dan ternyata bahkan udah banyak yang make, anak-anak muda zaman sekarang tuh yang make, dan mereka make ke luar negeri gitu juga. Betul banget, saya setuju sama Kak Vin, karena saya juga sekarang udah mulai switch nih, udah mulai pindah ke skincare lokal misalnya. Sekarang tuh udah banyak banget skincare lokal di Indonesia kayak Skin Game, Avoskin. Yang kita tahu Avoskin itu dibuat dan dikembangkan menyesuaikan dengan keadaan kulit mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga kita juga merasa aman dan nyaman memakainya. Dan produk skincare lainnya yang kualitasnya bersaing loh sama brand-brand luar terkenal seperti di Korea maupun di Jepang. Ya, kalau tadi ya kita ngomongin masalah fashion, terus tadi aja juga bahas masalah skincare. Saya juga punya sudut pandang lain nih. Salah satunya adalah kita ke makanan deh. Ya, kenapa? Terutama saya nih penikmat kopi nih. Kopi Nusantara itu kalau kita gali itu luar biasa. Bahkan tiap beda ketinggian, beda juga karakter kopinya. Jadi itu kekayaan yang kita punya juga, dan kita harusnya bangga juga gitu. Kita punya kopi Gayo, kopi Toraja, tapi kita tuh secara nggak sadar tergerus sama brand-brand dari luar yang dengan kata istilahnya menurut anak muda itu kalau dari luar itu keren gitu. Ini kalau kita pakai datang dari Eropa nih kayaknya lebih punya nilai jual, padahal seharusnya nggak seperti itu. Kita punya kopi Gayo juga luar biasa, kita punya bahkan kopi Toraja juga luar biasa gitu. Sisi lainnya lagi adalah kita terbiasa dengan menempelkan benchmark ataupun kepada brand tertentu atas nama luar negeri. Contohnya gini, kalian tahu nggak yang namanya pepaya California? Kalau dari nama, wah pepaya California nih, wah kayaknya nih datang dari US nih, dari California gitu. Setelah kita sadari, kita baca dan kita cari tahu, ternyata pepaya California itu adalah pepaya yang dikembangkan di Indonesia. Dari, kalau nggak salah namanya dulu Profesor Kalina. Cuma karena dengan nama Profesor Kalina, pepaya Kalina ini dirasa kurang menjual, akhirnya dikasih nama brand California gitu. Dan itu juga sebenarnya harus waspada sih dengan penamaan brand seperti itu. Jadinya orang akan terlalu berpikir bahwa brand luar jauh lebih bagus gitu. Padahal kita punya juga nggak kalah bersaing. Seperti itu. Nah, ini nih yang harus diubah sebenarnya. Tapi bukan berarti ya kita anti terhadap produk-produk dari luar. Cuman kita hanya perlu sadar bahwa dengan kita memilih produk dari dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi bangsa kita sendiri loh. Nah, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang sebenarnya patut kita sebarluaskan ke masyarakat agar sebenarnya tidak kalah loh produk-produk kita dibandingkan dengan produk luar negeri. Kalau dipikir-pikir, beli produk lokal itu nggak cuma soal belanja ya, tapi ada dampak besar di balik pengambilan keputusan itu. Kita tuh sebenarnya udah bantu banyak banget warga lokal gitu ya. Iya, setuju banget. Kita udah ngebantu UMKM lokal yang lagi merintis, petani, pengrajin, bahkan teman-teman kita sendiri yang punya brand lokal sendiri gitu. Bener banget, dan itu bukan bantuan yang cuma sekilas loh, karena saat produk lokal makin laku, otomatis mereka bisa tambah karyawan, otomatis memberikan kontribusi terhadap penurunan pengangguran. Dan ketika mereka tambah karyawan, mereka juga bisa evaluasi terhadap brand mereka, sehingga menaikkan kualitas dari brand tersebut, dan kemudian punya daya saing tuh di pasar yang luas, di dalam maupun di luar negeri. Betul banget. Misalnya nih, ada teman aku, dia jualan brownies dan cake, cendol gitu. Awalnya cuma produksi dapur rumah, tapi karena banyak teman kantor yang dukung, kalau misalkan ada acara meeting, ada event di kantor, terus mereka support gitu. Sekarang dia udah punya home industry dan merekrut 5 orang tetangganya gitu. Nah, itu dia.
Bayangin kalau lebih banyak orang yang berpikir seperti itu. Ekonomi lokal bisa naik dari bawah, nggak cuma nunggu pemerintah, tapi dari gerakan masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, intinya itu kita dukunglah produk-produk lokal yang itu secara nyata merupakan wujud cinta tanah air di era yang modern ini. Kita tidak harus pegang senjata, berantem, menembak, dan perang segala macam, tapi cukup konsisten pilih produk lokal, itu sudah sangat berdampak besar untuk negara kita ini. Nah, cara dukungnya juga nggak cuma dengan beli produk ya. Kalau beli produk kita hanya berhenti di satu orang gitu. Tapi kita harus tularkan juga, ceritakan pengalaman kita pakai produk tersebut misalnya. Kemudian untuk selanjutnya ya perlu dipromosiin. Yang mempromosikan siapa, ya banyak hal yang harus terlibat gitu. Termasuk kita yang paling deket ya kita sendiri, kepada keluarga kita lah, nggak usah jauh-jauh. Cuma kalau memang pengen butuh pengaruh yang besar ya kita harus terus-terusan secara masif dari bawah, biar supaya ternotis nih sama orang-orang yang lebih punya influence gitu, yang punya pengaruh yang lebih besar gitu. Jadi intinya kita harus tetap promosiin. Yang ketiga adalah selain dipromosiin, kita udah pakai ya kita harus review kan. Kita review produknya, kita review nilai jualnya, supaya ya kita kalau memang ada kekurangan bisa dievaluasi dan nantinya punya daya saing dan punya kualitas yang lebih menarik lagi gitu. Intinya kita jangan berhenti untuk mendukung, mulai dari kita dulu deh yang dukung, nggak perlu orang lain. Nah, menurut saya memang peran anak muda untuk melakukan promosi, review, dan juga mungkin mengajak orang lain itu sangat-sangat penting. Nah, salah satunya itu dengan melalui media sosial. Nah, kita tahu memang anak-anak muda zaman sekarang itu media sosialnya itu sangat kenceng nih. Baik mungkin hanya sekilas update kehidupan, atau tidak memang hanya sekedar mengupdate status seperti itu. Nah, dengan mengubah sistem itu ke arah, oh ini nih produk lokal kita nih, ini ada bagus banget nih, reviewnya seperti ini, seperti itu. Nah, itu sudah mendorong banget nih dari UMKM kita dan ekonominya, sehingga memang bisa lebih mudah untuk mencari tahu apa aja yang ada di UMKM kita loh, seperti itu. Bisa juga dari acara-acara di lingkungan kita ya. Dikit lagi juga ini 17 Agustus kan, biasanya ada bazar produk lokal gitu, kolaborasi sama UMKM lokal. Bahkan bisa juga bikin challenge di TikTok dan IG. Dan kita bisa mulai semuanya itu dari diri sendiri. Jangan malu pakai produk lokal. Marilah ubah mindset kita terkait kualitas produk lokal itu. Karena produk lokal itu justru keren dan membanggakan. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita hari ini tentang cinta tanah air lewat penggunaan produk dalam negeri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan anak bangsa, kita tidak hanya membantu perekonomian nasional, tapi juga menjaga warisan budaya dan kreativitas lokal loh. Ya betul banget ya, kita intinya harus support, harus dukung terus ya. Paling gampang tadi lah, kita kan hobinya belanja tuh, ya udah belanja gitu, belanja aja produk yang punya kita sendiri, bangkitin dulu, kita jadi motornya biar orang lain juga semakin cinta sama produk dalam negeri. Nah, dengan semua cerita dan sharing ini, semoga kita semua bisa makin sadar ya, bahwa keputusan kecil seperti ini, seperti membeli produk lokal, itu bisa berdampak banget untuk negara kita ini. Yuk mulai dari sekarang kita belanja lokal, pakai lokal, bangga dengan produk sendiri, dan ajak lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Dan terima kasih semuanya sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa cinta tanah air bisa dimulai dengan pilihan yang sederhana yang kita ambil setiap hari. Satu pesan dari kami, cintailah produk-produk Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.